kita percaya bahwa setiap kita adalah bejana di tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruhnya pada Tuhan, Tuhan akan memegang kita, Tuhan akan memelihara kita, dan memilih kita bagi kemuliaan-Nya. Mari kita satukan hati kita nyanyikan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Apapun yang kamu hadapi hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu di hari ini, yuk kita pegang satu hal, bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa menjadi pengharapan kita, satu-satunya tempat kita bersandar. Kita angkat pujian kita. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar.
saat celahku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku percaya. Shalom teman-teman, Kembali lagi di PMK Sharing Part 2. Penemani di Kala Kerinduan. Halo, aku Dian. Yang selalu ada di suka dukamu. Halo, aku Kevin Duka. Oke, jadi gimana nih kabarmu kali ini, Dian? Baik banget dan tentu banget antusias banget karena kita bakal ditemani oleh dua guest star kita, yaitu Ya kenalan dulu dong, mereka langsung kenalan diri ya. Mungkin dari salah satu, Yes. Dari mbak yang paling pinggir, paling pinggir mungkin. Oke, dari aku. Halo semuanya, Shalom. Kenalin aku Binfri Elga Azera, biasanya aku dipanggil Ega. Aku dari Desain Interior Angkatan 23, dan aku di PMK ITS melayani sebagai Persekutuan Jumat. Halo, keren banget. Salam kenal ya, salam kenal Ega. Oke, lanjut. Mungkin mbak yang di sebelah saya. Halo, Shalom. Kenalin aku Yusian Kartika, biasa dipanggil Yusi. Aku dari divisi pemuritan. Oke, salam keren kenal sekali. Kak Yusi. Oke, jadi mungkin kita mau nanya kabar-kabar dulu nih sebelum masuk ke topik. Jadi gimana sih kabar Mbak Yusi dan Mbak Ega hari ini? Oke, dari aku puji Tuhan, sukacita banget. Apalagi berkesempatan di PMK Sharing hari ini. Wih, Keren banget keren emang banget ya. PMK Emang Sharing ini emang ini. pengalamannya sungguh luar biasa ya. Nggak semua Yes. orang bisa merasakannya. Bener Oh, banget. gila. Oke, mungkin dari Mbak Ega gimana Mbak kabarnya hari ini? Kalau aku sendiri, hari ini puji Tuhan baik dan seru. Karena kebetulan hari ini juga hari Jumat, jadi aku habis Persekutuan Jumat. Di mana tuh kita anak-anak persekutuan nyiapin buat persekutuan Jumatnya, kita angkat-angkatin barang, briefing dan latihan PAW. Jadi tuh kayak seru. Ya, keren banget sih, pekerja keras. Ya sedikit iklan juga ya, mungkin teman-teman yang belum pernah datang PJ nih bisa datang nanti ke PJ melihat juga ketemu dengan Mbak Ega. Dan yang teman-teman kutu lainnya Oh iya, ya. kutu-kutu lainnya. Oke. Ih, tadi keren banget loh Kak Ega itu Persekutuan Jumat. Berarti Kak Ega itu punya relasi yang deket banget ya dengan Tuhan. Atau sebenarnya gimana sih Kak? Boleh sharing dikit nggak tentang relasinya dengan Tuhan? Oke, untuk relasi sama Tuhan, aku pribadi tuh puji Tuhannya terjaga. Karena kayak kadang dimana tuh manusia ngalamin jatuh bangunnya iman kan. Tapi tuh saat aku jatuh tuh aku ngerasa kayak Tuhan tarik aku lagi buat ingetin aku kalau aku tuh lagi butuh Tuhan kayak gitu. Jadi puji Tuhannya meskipun aku ngalamin itu aku tetap bangun lagi kayak gitu. Keren Puji banget. Tuhan ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya sendiri gitu ya. Jadi selalu ada ditemani. Bener banget. Mungkin dari Kak Yusi, gimana Kak relasi sama Tuhan hari ini? Di minggu ini? Kalau relasi aku sama Tuhan di minggu ini, pasti sebagai manusia pasti ada up and down-nya. Tapi apabila kita di up, jangan terlalu lama di terlalu bawah. Jadi kita
harus segera bangkit dari keterpurukan. Oke, tadi Kak Yusi sempat mention dikit bangkit dari keterpurukan nih. Boleh nggak di-sharing dikit gimana sih cara kakak ini berbangkit dari keterpurukan kakak? Jadi bangkit dari keterpurukan, kita balik lagi. Kalau kita terlalu lama untuk di kesedihan, itu kita nggak akan bisa merubah apapun. Tapi justru kita harus cepat untuk bangkit, untuk biar nggak lama-lama di keterpurukan tersebut. Jadi biar apa ya, kuncinya boleh sedih tapi jangan terlalu lama. Seperti itu. Setuju Terima kasih ya. banget. Mungkin karena aku juga mungkin kalau misalnya terlalu keterpurukan, merasa di keterpurukan, mencoba mengalihkan dengan yang lain gitu supaya bisa nggak memikirkan keterpurukan itu. Iya, gitu sih benar kalau dari sekali. aku juga. Kalau dari Mbak Ega sendiri, boleh nggak diceritain tentang tadi jatuh bangunnya tuh gimana? Jatuh bangun. Kadang gimana ya, aku kan biasanya tuh aku memulai hari aku itu dengan saat teduh dulu di pagi hari. Nah tapi tuh jiwaku tuh kayak aduh pengen tidur lagi nih kayak gitu. Dan tuh kayak ngerasanya kalau misalnya aku nggak saat teduh pagi ini, aku pasti bakal ngelewatin hari ini tanpa dimulai sama Tuhan dulu. Sedangkan itu aku ngerasanya tuh kalau untuk memulai hari dengan penuh hadirat Tuhan tuh itu penuh dengan sukacita menjalani hari-hari berikutnya kayak gitu. Jadi sorry guys, tadi pertanyaannya apa? Kalau dari Mbak Ega sendiri, boleh nggak diceritain tentang tadi jatuh bangunnya tuh gimana? Oke, ini ceritain prosesnya ya. Kan biasanya tuh aku kan kalau misalnya mau memulai hari ini aku mulai saat teduh pagi dulu. Tapi tuh kadang aku kayak ngantuk banget nih, jadi kayak males kan biasanya tuh. Tapi aku pikir lagi kalau misalnya aku mulai hari ini tanpa Tuhan, aku kayaknya nggak bakal ngalami sukacita deh kayak gitu. Meskipun aku kayak banyak masalah tuh, kalau misalnya aku memulai adanya Tuhan itu kayak ya tetap sukacita aja. Jadi kayak itu pengingat itu yang bikin aku bisa mau oke, aku saat teduh pagi ini gitu. Keren sekali, ingat terus untuk saat teduh ya. Kalau Kak Kevin udah berapa minggu ini berapa kali saat teduh? Tiap hari, tiap malam kalau tadi kan Ega pagi, kalau aku malam ya. Jadi untuk menutup hari gitu. Menutup hari gitu. Oke, Kenapa keren kita- banget. Keren. Kalau kamu sendiri, kamu gimana? Enggak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Ya, tadi ya mengenai jatuh bangun ya, berarti kan tuh masuk ke bagian kayak proses gitu, berproses Yes. loading. Setuju banget. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin lagi tadi kan mengenai loading. Pernah nggak sih teman-teman itu pernah menunggu, maksudnya kayak arti menunggu jawaban dari Tuhan tuh apa sih gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi itu, menurut aku menunggu jawaban dari Tuhan itu sama kayak kita belajar untuk proses untuk percaya penuh sama Dia. Kadang tuh manusia tuh kan kayak pengen banget jawaban doanya tuh cepat-cepat gitu kan. Tapi tuh kalau emang belum timingnya Tuhan kan ya kita nggak ada otoritas dong untuk maksa Tuhan buat jawab doa kita gitu. Jadi kayak dari kita menunggu jawaban dari Tuhan itu sama kayak Tuhan tuh mau ngajarin kita kayak oke, tunggu ya, sabar ya. Tuhan tuh pengen ajarin kita buat setia juga sama Dia. Kayak gitu sih menurut aku. Oke. Jadi waktu kamu ngalamin itu gimana sih perasaan kamu? Kecewa banget nggak? Atau kayak kamu ngerasa Tuhan kok ini lama banget ya? Atau kamu malah merasa senang? Tuhan berarti Tuhan lagi nguji aku ya, Tuhan percaya aku ya. Gimana nih perasaan Nah, kamu? jujur tuh aku pernah di posisi yang kecewa kayak Oke. waktu SNBT nih. Aku tuh pernah banget aku ketolak SNBP dan SNBT. Jadi aku kayak ngerasa kok Tuhan nggak jawab doa aku, padahal aku udah usaha banyak banget nih, tapi kok Tuhan nggak jawab ya kayak gitu. Aku kecewa banget sama Tuhan tuh. Cuman setelah aku punya pola pikir yang benar dan aku mengerti maksud Tuhan itu apa di hidup aku, jadi aku ngerti, oh maksud Tuhan tuh kayak aku tuh harus sabar, aku harus kasih penuh percayaan sama Dia biar Dia yang atur semuanya kayak gitu sih. Oke, keren banget dia dapet pola pikir untuk menunggu dan bersabar itu. Nah, kalau dari Mbak Yusi sendiri, apakah ada cerita tentang menunggu jawaban dari Tuhan? Nah, sama seperti Ega sendiri tentang SBM penolakan ya. Relate. Penolakan ya, Sama. ternyata ribet. Aku juga mengalami penolakan di SBM juga SNBP.
prestasi sama yang tes tulis. Oke. Nah, di tahun pertama aku lulus SMA, mencoba mendaftar gagal. Terus aku gap year, mencoba semua mandiri dan semuanya, tapi gagal. Terus di tahun yang kedua aku mencoba lagi, tapi banyak keraguan. Jadi selama menunggu setahun itu, seperti banyak teman-teman upload Twibbon dan yang Iya. lainnya, seperti kayak merasa Sedih Tuhan, banget. kenapa sih Tuhan aku belum bisa kuliah di tahun itu, padahal teman-teman gini semuanya baik semua. Tapi di situ belajar, waktu udah kan keterima penolakan kan pasti apa ya, rasa kesal kecewa Ya, juga. sedih banget. Tapi waktu udah keterima, Tuhan ingetin gini, kamu itu aku kasih penolakan biar kamu bisa belajar dan lebih dekat sama Tuhan. Dari situ kayak, oh ya mungkin kalau aku nggak terima penolakan, mungkin aku nggak bisa ngalamin penyertaan Tuhan seperti itu secara langsung. Dikit nih, aku kepo dikit, tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ada nggak titik balik di mana kakak itu tiba-tiba kayak ngerasa bersyukur banget berada di situasi itu? Maksudnya kan biasanya kan orang kalau berada di situasi itu kayak ngeluh terus ataupun kecewa gitu. Ada nggak titik balik atau kakak tiba-tiba gereja nih, terus kayak dapat penyertaan Tuhan makanya bisa tegar sampai ngelakuin? Oh ya, waktu di setahun penungguan itu, aku juga kayak ngerasa awalnya juga nggak, aduh kenapa sih Tuhan kasih gagal. Tapi ingat lagi, bukan cuma kali ini aku gagal, tapi ada suatu kejadian, bukan aku sih, tapi keluargaku. Waktu di situ ada rasa kegagalan, tapi di tahun selanjutnya Tuhan kasih apa ya, kemenangan. Jadi seperti itu aku ngerasa, oh kalau keluargaku dulu gagal, terus selanjutnya diberkati, pasti aku juga pasti mengalami seperti itu. Terus banyak banget sih, seperti kayak mimpi, terus kejadian apa-apa pun seperti tahun lalu. Jadi seperti kayak, Tuhan apakah aku akan gagal lagi? Tapi ada satu ayat yang aku dapatkan dari ibadah doa malam. Waktu itu bukan aku yang ngambilin, temanku, karena aku waktu itu lagi sibuk layanan kan ngambilin. Dan itu menjadi penguatku sampai sekarang. Di Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di situ menjadi apa ya? Menjadi sumber kekuatan. Oh, oke, aku keterima. Makanya Tuhan, aku bergembira karena Tuhan sudah menyediakan tempat kuliahku yang terbaik seperti itu. Mungkin dari Kak Ega sendiri gimana tadi kalau misalnya titik baliknya gitu, sadar kalau misalnya bersyukur bisa ada di daerah penolakan itu, di gimana rasanya? Oke, jadi ini agak unik sih. Kan SNBP sama SNBT itu aku daftarnya di, sorry guys, ini boleh disebut gak kampusnya? Oke, boleh. Di ITB. Oke. Nah, jadi tuh di mana tuh aku daftar tuh jurusan desain, jadi masuk ke fakultas FSRD apa gitu? Iya, FSR. Ya FSRD ya. Nah itu kan pas mau masuk itu ternyata tuh kampusnya itu di Jatinangor. Nah sedangkan yang aku mau tuh bukan di Jatinangornya tapi di Cirebonnya kayak gitu kan. Kampus ITB itu ada cabangnya ya, kayak gitu kan. Nah terus aku tuh nggak tahu, aku asal daftar aja karena aku pengen ITB gitu, aku pengen itu di Cirebon. Aku nggak tahu kalau itu tuh di FSRD itu di Jatinangornya kayak gitu. Terus ya udah main daftar dan ketolak dan aku kayak kecewa berat nih gitu. Tapi ternyata setelah beberapa lama aku tahu ternyata lah FSRD itu di Jatinangor bukan di Cirebon. Oh, gitu. Aku langsung kayak bersyukur, ya Tuhan, thank you Tuhan, aku akhirnya ketolak di sini. Kalau misalnya aku daftar di sini aku di Jatinangor, aku nggak di Cirebon dong gitu. Ini sedikit follow up dikit ya. Tapi gimana perasaan kakak yang sekarang keterima di tes yang lebih jauh lagi, malah sampai ke Surabaya gitu? Nah, puji Tuhannya tuh sebenarnya ITS ini nggak ada di apa checklist Iya, aku kan checklist. gitu, checklist kampusku gitu. Tapi yang daftarin aku ke sini tuh ceceku kan. Nah jadi tuh ya udah ikut nurut lah sama Cece kayak gitu. Tapi pas keterima tuh sebenarnya seneng karena jurusan yang aku mau banget yaitu desain interior ITS gitu. Kayak wah keren banget nih gitu. Tapi cuman emang kampusnya bukan yang aku mau kayak gitu kan. Jadi ya udah itu agak sedih, tapi ya udah aku keterima di jurusan yang aku mau nih gitu. Aku jalani dan ternyata tuh seru guys. Aku ketemu
teman-teman PMK kayak gitu yang Ketemu aku kita. layan Iya. melayani bareng. Nah, itu seru banget sampai diundang ke sini buat jadi pembicara, kita sharing. Jadi aku bersyukur sih keterima di IPS. That's the point. Diundang ke sini, guys. Oke. Nah, kalau ngomong tentang iman itu kan iman itu abstrak ya. Kalau aku sendiri juga nggak ada begitu paham tentang gambaran tentang iman. Nah, kalian sendiri di masa-masa kalian kecewa itu gimana sih biar kalian itu iman kalian itu tetap connect gitu sama Tuhan? Ada nggak hal-hal yang kalian lakuin ataupun ya ritual kayak doa-doa yang Iya. kalian lakuin gitu? Boleh di-share? Dari aku, oke, kalau dari aku sendiri pada saat ngalamin itu gimana iman aku, jujur tuh aku sempet kayak kecewa berat dan kayak udahlah aku nggak usah aja sembah Tuhan kayak gitu. Aku sampai sempet ngerasa di titik itu kan. Tuh apalagi ketolak di SNBP yang aku perjuangin buat biar bisa masuk siswa eligible nih kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa kecewa aja gitu. Nah, pada saat aku kecewa itu sebenarnya aku ngerasa titik iman yang jatuh banget nih gitu. Tapi puji Tuhannya pada saat itu aku terkonek di komunitas rohani gitu. Nah, jadi di situ aku ngerasa dikuatin lagi, aku didoain, terus aku juga bisa cerita ke mereka, sharing gimana rasanya aku ditolak. Aku juga jujur ke mereka kalau aku tuh kayak ngerasanya aku kecewa banget nih sama Tuhan nih kayak gitu. Aku harus gimana ya kayak gitu. Nah, terus teman komunitas rohani aku yang buat ngasih kekuatan lagi ke aku, kayak mereka ngasih rema-rema lagi, ngasih sharing lagi gimana biar aku bisa kuat kayak gitu tuh, dan aku didoain kayak gitu. Jadi aku kayak oke, aku sama kayak tadi jatuh bangun, aku jatuh tapi Tuhan kirimin komunitas rohani buat bangunin aku lagi kayak gitu. Keren banget. Setuju sih, karena komunitas itu penting banget buat, karena kalau misalnya ya kan kesannya tuh kita lagi di kegelapan gitu, digelap, terus ya komunitas itu yang menarik kita kembali lagi supaya bisa menuju ke terang itu sendiri. Jadi kayak komunitas itu yang penting sih. Jadi kayak kalau kamu ternyata malah komunitasnya yang buruk, yang juga di kegelapan itu, ya tetap makin tersesat lagi di kegelapan gitu. Benar. Itu sih. Mungkin dari Kak Yusi gimana Kak, kalau tadi perjalanan iman? Kalau waktu merasa kecewa biar kembali ke Tuhan itu dari pihak keluarga yang selalu nguatin dan selalu mendukung apa yang dikerjakan, dan apabila melenceng gitu diingetin kayak ayo jangan kecewa sama Tuhan, pasti Tuhan ngasih yang terbaik, meskipun mungkin jawabannya saat ini belum terlihat, masih buta, abu-abu, tapi dari dukungan keluarga pasti selalu menguatkan seperti itu. Jadi bisa aku simpulin kalau misalnya kita kecewa itu jangan dipendam gitu. Nggak apa-apa kita ungkapin aja ke sesama, mana tahu kita dapat pencerahan dari orang lain ya kan. Oke, setuju banget itu guys. Nah, waktu kalian berada di titik itu, ada nggak kalian itu, menurut kalian kenapa Tuhan itu nggak ngasih jawaban instan kepada kalian? Pernah nggak kalian kepikiran jawaban logika kalian sendiri gitu? Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau kita antri beli sesuatu kan harus antri dulu kan. Yes. Tapi kalau antri di toko kan pasti kelihatan, oh kita antrian nomor berapa. Tapi sama Tuhan itu kita nggak tahu kita antrian nomor berapa. Seperti itu. Tapi kan kita pasti tahu kan, suatu saat pasti kita bakal sampai di kasir itu. Seperti itu. Jadi mungkin Tuhan itu ngasih waktu antrian itu buat kita belajar sabar seperti itu, dan selalu menantikan jawaban Tuhan seperti itu. Benar. Kalau dari aku sendiri, benar yang kata Kak Yusi, kita juga disuruh untuk sabar gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri tuh, kenapa Tuhan nggak ngasih secara instan jawab doa kita itu, karena Tuhan mau kita ambil pelajaran dari proses kita selama kita memperjuangkan hal yang kita mau itu kayak gitu. Dan Tuhan juga benar ngajarin kita untuk sabar, dan biar kita juga bisa lebih dekat lagi punya hubungan sama Tuhan yang lebih intim lagi kayak gitu. Makanya Tuhan tuh kayak nggak ngasih jawabannya secepat itu kayak gitu. Tapi percayalah, di situ tuh kenapa kita mengalami proses itu ya karena kita mau dibawa lebih lagi sama Tuhan kayak gitu. Ya mungkin sedikit aku mau nambah pertanyaan sih. Jadi kan tadi kan kalau Mbak Yusi bilang tadi perumpamaannya kayak di kasir. Cuman pas kalau teman-teman ngelihat, kalau kita melihat orang yang duluan nih sampai ke ininya tuh, kan harusnya ada rasa iri ya. Itu ada cara sendiri kan untuk
menghentikannya supaya tidak muncul lagi perasaan iri itu? Untuk perasaan iri gitu Lebih ya. hati ya? Ingat lagi, Tuhan kan ngasih 3 jawaban doa. Ya, tidak, dan tunggu. Mungkin kalau ya itu yang terbaik, dan tidak ada yang lebih baik, dan tunggu itu mengajarkan kita ya untuk bersabar. Jadi kembali lagi yakinin diri sendiri untuk pasti ada gilirannya, waktuku juga seperti itu. Jadi fokus ke diri sendiri, jangan fokus ke yang lain. Kok itu prosesnya cepat ya, kok aku lama. Tapi disitulah cara kerja Tuhan untuk melatih kita bersabar. Keren banget ya. Mereka di bawah tekanan bisa ngambil sisi positif dari apa yang mereka hadapin. Nah, teman-teman sekalian, menurut kalian kapan sih kalian sadar itu ternyata Tuhan itu kerja loh di balik layar? Ada nggak kalian pengalaman yang kalian mengalami itu? Oke, kalau dari aku sendiri, kapan aku sadar? Mungkin dari proses yang SNBP tadi tuh, kapan aku sadar ya pada saat aku keterima di ITS dan aku berjumpa dengan kawan-kawan di PMK kayak gitu. Aku sadar ternyata tuh kalau misalnya aku keterima di kampus yang aku pengen banget itu, kayaknya aku nggak bakal berapi-api deh untuk melayani Tuhan kayak gitu. Tuhan tuh mau kasih aku di ITS ini ya karena ini Tuhan punya visi untuk aku bisa melayani orang-orang, menjangkau jiwa-jiwa yang hilang kayak gitu. Jadi aku ngerasanya kayak gitu. Oke. Kalau kalian sih? Mau cross check lagi ya. Jadi Oke. di titik mana Tuhan Kamu merasa Tuhan itu bekerja di balik layar gitu? waktu keterima di ITS sendiri. Waktu itu kan aku sebagai anak bungsu nggak pernah jauh dari orang tua. Terus waktu pertama kali diantar ibu. Terus waktu aku telepon kakak aku bilang ternyata ibu itu pernah pengen anaknya masuk ITS, tapi nggak pernah diomongin. Dari situ aku merasa, oh Tuhan kasih aku beri kesempatan di sini karena ya keinginan ibu. Tapi dari dulu nggak pernah ngomong, cuma setelah masuk ITS jadi Tuhan kasih yang terbaik. Positif banget tuh. Aku juga habis sedih, terharu. Iya, terharu. Jadi kalian itu di tes itu tanpa alasan gitu ya. Kalian keren banget bisa ngelihat sisi positif. Oke. Keren banget ya, tadi kita udah dengerin cerita dari teman-teman kita semua. Memang benar, kadang Tuhan tuh kita rasa tuh kadang diam, tapi ternyata mereka tuh lagi kerja di balik layar kita. Dan pastinya di ujungnya nanti pasti bakal worth it ya, semua hal usaha yang udah kita lakukan ini. Nah, dari teman-teman sendiri, gimana sih kalian menggambarin proses perjalanan kalian ini, tapi dalam satu kata, ada nggak? Oke. Dari aku? Oke, dari aku sendiri proses perjalanan. Perjalanan iman itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi mengenai tentang bagaimana proses dan sikap kita dalam sampai tujuan tersebut. Oke, kalau dari Kalau aku sendiri harapan, dimana tuh kita ngalamin jatuh bangunnya iman, tapi dengan iman itu kita jadi punya alasan untuk berharap sama janji Tuhan. Kayak gitu. keren banget. Jadi proses dan harapan, dua kata yang sangat keren. Quote of the day, quote of the day, quote of the day ya teman-teman. Jadi mungkin karena bisa kusimpulin juga teman-teman sekarang udah di posisi yang stable, mungkin juga bisa kasih sedikit kesan pesan kepada teman-teman kita yang masih berada di proses loading gitu. Apa yang teman-teman bisa sampaikan untuk teman-teman yang lagi sedang di masa proses itu? Oke, aku pengen nyampein ke teman-teman semua kalau perjalanan sama Tuhan itu nggak ada yang sia-sia. Karena tuh mungkin teman-teman lagi di fase bingung, hilang harapan atau kecewa sama Tuhan, tapi percayalah saat kita mengandalkan Tuhan di perjalanan kita, Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik untuk kita ke depannya. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Kalau dari Kak Yusi sendiri? Kalau dari aku, mungkin aku kutip dari sebuah lagu, liriknya itu, apabila gunung di hadapan kita tak kunjung berpindah, tapi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mendakinya. Dan satu lagi, apabila kita sudah di suatu tempat,
jangan ragu lagi, karena Tuhan itu menempatkan kita pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Oke, keren banget guys. Datang lagi. Atau nyanyi nih? Oh, enggak dong. Enggak, skip. Jadi, Oke. oke. Sebagai penutup, aku mungkin mencoba merangkumi dari apa yang teman-teman sudah sampaikan, sudah sharing ke kita, bahwa sebenarnya proses dalam hidup kita tuh sebenarnya nggak instan dan juga penuh dengan surprise gitu, penuh dengan kejutan. Karena kadang kalau misalnya dalam sebuah perjalanan road trip tuh belum tentu kita nanti nyampainya ke A, bisa aja sampai ke tempat yang B, tapi dengan penuh dengan kenangan lagi tempat B-nya itu, ya kan. Setuju banget. Jadi kayak Tuhan punya rencana, dan kita bisa percaya terus sama Tuhan, karena Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang penuh dengan surprise itu tadi. Yes. Oke, mungkin itu aja dari sharing-sharing kita. Terima kasih kepada dua pembicara kita yang super keren ini sudah membagikan sharing-sharing yang luar biasa kerennya. Bisa tepuk tangan lagi dong. Ya, sebagai sekian dari kami, aku Kevin. Aku Dian. Pamit undur diri. Bye-bye. Halo guys. Jadi tadi kita habis podcast ya guys ya. Ini sekarang aku lagi mencoba suara aku, ternyata merdu sekali kalau didengar dari sini. Ini ada kayu sih.